السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرؤوف الرحمن الكريم المنان ذي الفضل والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير مخلوق وأشرف إنسان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما تتباعت الأيام وتعاقب الجديدان، وارض اللهم عن آله وأصحابه أهل العناية بالقرآن. أما بعد، فاسمعوا قول ربكم جل وعلا في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa oleh kita Sya'ban semakin ke akhir, Ramadan telah berada di hadapan kita, Ramadan telah menunggu kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah panjangkan jualah umur kita, agar Allah kembali pertemukan kita dengan Ramadan, agar Allah berikan kesempatan Ramadan tahun ini kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena memang inilah yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Inilah yang dicontohkan oleh ulama-ulama saleh kita yang terdahulu. Sampai-sampai dikatakan bahwa ulama dahulu mereka membagi satu tahun itu menjadi dua bagian. 6 bulan pasca Ramadan mereka bermunajat kepada Allah agar amalan Ramadan yang telah berlalu diterima dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan menuju Ramadan mereka juga berdoa kepada Allah agar kembali dipertemukan dengan Ramadan. Tentu saja kita di detik-detik menuju Ramadan ini kita semakin bermunajat, semakin berharap dan berdoa kepada Allah agar kembali mendapatkan kebaikan yang besar ini, agar kembali menemukan musim-musim kebaikan yang luar biasa ini. Hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kepada sahabat-sahabatmu, katakan hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah, hendaknya orang-orang beriman itu bergembira. Hadirin yang dimuliakan Allah, karunia Allah, rahmat Allah adalah lafaz, adalah kata yang bersifat umum, termasuk di dalamnya Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, seorang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika datang bulan Ramadan, ketika Ramadan mendekat, dia akan bergembira, dia akan merasa senang, dia merasa rindu dengan Ramadan. Hadirin, ketika kita berbicara mengenai Ramadan, kita bukan hanya berbicara tentang puasanya saja. Ketika terdengar oleh telinga kita lafaz Ramadan, maka yang terbersit dalam hati kita bukan solat tarawihnya saja,
Bukan masalah berbukanya saja, tetapi yang terbayang oleh kita adalah kebaikan yang begitu besar. Yang terbayang oleh kita adalah keberkahan yang begitu luar biasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan perkara tentang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kebaikan. Lihat hadirin, ketika Rasulullah mengkabarkan kepada kita tentang Ramadan, beliau tidak memulai dengan kewajiban puasa, beliau tidak memulai dengan syariat salat malam, syariat qiyamul lail, tarawih dan sebagainya, tetapi beliau mengabarkan kepada kita sesuatu yang menggembirakan, yaitu bahwa bulan yang ada di hadapan kita ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kebaikan luar biasa. Hadirin kaum muslimin jamaah salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang muncul pertanyaan dalam kepala kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan begitu banyak musim-musim kebaikan kepada kita? Kalau kita lihat waktu-waktu utama itu sangat banyak. Salah satunya adalah Ramadan. Di antaranya juga adalah bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Allah berikan begitu banyak bonus kepada kita, bonus untuk memperoleh banyak kebaikan, banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah berikan banyak bonus ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita ini fisiknya tidak terlalu kuat. Dibandingkan umat-umat terdahulu, kita ini fisiknya lemah. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam itu sekali tinju orang bisa mati. Fawakazahu faqada alaih. Ya, tatkala Nabi Musa meninju seseorang dari kalangan Qibti, ya, orang tersebut langsung KO. Menunjukkan betapa kuatnya fisik Nabi Musa alaihi salam. Oh, ini nabinya. Betul, ini Nabi Musa alaihi salam. Umatnya juga sama. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan ada seorang pemuda dari kalangan Bani Israel. Pemuda ini di siang harinya dari pagi sampai sore dia berjihad di jalan Allah, sekaligus berpuasa dari pagi sampai sore. Di malam harinya dia qiyamul lail. Qiyamul lailnya bukan dari jam 8 sampai jam 9. Qiyamul lail dari malam sampai subuh, sampai pagi. Jadi bayangkan, pemuda dari kalangan Bani Israel, pemuda yang salehnya ya, pemuda yang salehnya ini, siang harinya dia berjihad, sekaligus berpuasa, malam harinya dia qiyamul lail. Hal itu dia lakukan tidak sebulan dua bulan, melainkan 1000 bulan. Kurang kuat apa coba fisiknya pemuda ini? Jadi kalau kita seperti itu barangkali tidak mungkin. Kalaupun tekadnya kuat tetapi fisik tidak mengizinkan. Jadi kita ini secara fisik dibandingkan umat-umat terdahulu lemah. Perbandingannya dengan umat terdahulu. Dari segi umur pun demikian. Kita tidak lebih panjang umurnya dari umat-umat terdahulu. Nabi Adam alaihi salam
dalam riwayat dikatakan berumur 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah di kalangan kaumnya 950 tahun. Bayangkan betapa panjangnya umur-umur umat terdahulu. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, rata-rata 60 sampai 70, sedikit yang lewat. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Sedikit yang lewat daripada itu. Artinya apa? Sudahlah fisik kita lemah, umur kita pendek, tapi panjang angan-angan, tinggi cita-cita. Hadirin, oleh karena itu, untuk mengimbangi kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, supaya kita ini menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat, Allah berikan kepada kita musim-musim kebaikan. Allah berikan kepada kita Ramadan. Jadi kita jangan memandang Ramadan ini hanya sebagai kewajiban saja. Ramadan lebih daripada itu. Ramadan adalah anugerah. Ramadan adalah kenikmatan. Ramadan adalah rahmat. Tentu saja bagi orang-orang yang beriman. Nasr min Allah, fathun qarib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.